Oke teman-teman, sebelumnya, kita udah belajar tentang, bagaimana cara bikin kontur ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke cara bikin penampang geologi gitu ya. Nah sebenarnya kita harus tetap ingat materi kontur kemarin ya, karena kalau nggak tahu ya ujung-ujungnya ribet bikin peta geologi. Karena peta kontur itu, sumber dari semua perpetaan di geologi gitu. Oke, pertama-tama kan kita kalau dikasih peta biasanya akan ada kontur nih. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, yang paling atas, ini kan dia disuruh nih bikin penampang dari titik A ke titik B gitu. Nah, itu kita tarik garis, terus kan dia akan melewati beberapa titik kontur gitu. Nanti garis penampang kita akan berpotongan dengan, ya ada titik konturnya, ada titik kontur 900, 880, 860, dan lain-lain gitu. Nanti si titik kontur akan, apa ya, berpengaruh sama penampang yang akan kita buat gitu. Nah, sebelumnya penampang itu apa sih gitu ya? Penampang geologi itu apa? Nah, simpel ya. Penampang itu kayak, kan ini peta ya. Peta itu kan dua dimensi. Membuat peta yang dua dimensi, kita ubah menjadi tiga dimensi gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa tahu nih dari peta ini nih, ada ketinggiannya mungkin gunung gitu. Atau mungkin bisa jadi lembah gitu. Atau malah ada gunung lagi di sini, atau lembah lagi gitu. Nanti kita bisa lihat dari penampangnya gitu ya. Makanya si penampang ini penting untuk dipelajarin gitu. Oke. Nah, cara bikin penampang nih, kita tentukan nih titiknya. Yang pertama ini ada cara-caranya. Pertama, tentukan titiknya dulu, ya. Tentukan titik yang akan kita bikin sebagai penampang gitu. Ini kan di peta ini dari A sampai B gitu. Jadi ini cuma template doang. Jadi teman-teman bebas mau, mungkin penampangnya saya pengennya gini gitu. Bisa, atau mau gimana lagi ya terserah, yang penting penampang simpelnya bikin lurus aja gitu, mau dari sini dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak harus sesuai dengan A sampai B ini gitu. Nah, pertama kita tentukan titik dulu gitu ya. Terus yang kedua adalah, apa ya, cari kontur yang berpotongan gitu. Jadi kita harus cari kontur yang berpotongan. Kan kalau di sini kita punya 840, 860, 880, dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita akan taruh di, apa ya, kalau bikin penampang biasanya kita pakai kertas milimeter block ya. Nanti kita akan coba ini yang kuning-kuning di bawah sini, ini kertas milimeter block umpamanya. Nah, biasanya untuk mencari apa, si besar penampangnya itu, kita pakai kertas milimeter block dan apa ya, lebar si kertasnya, lebar kertas si milimeter block ini segini ya. Biasanya harus disamain sama si lebar peta gitu. Nah, kan kita punya lebar peta segini ya. Ya, nanti disamain sama lebar sini. Kenapa? Biar apa ya? Biar kita bisa langsung proyeksi ke kertasnya gitu ya. Maksudnya kan mungkin kita punya peta nih 16 cm gitu. Ya, terus kertas kita harus 16 cm juga. Alasannya adalah seumpama kita mau ngupload si 840 nih, si perpotongan yang ini. Kan si perpotongannya ini mungkin jaraknya dari A cuman 0,2 cm gitu. Nah, biar presisi di peta kita, makanya kita bikin jaraknya mungkin 0,2 cm juga gitu. Ya biar sama. Makanya diusahain bisa sama gitu untuk ketebalannya gitu. Nah, kita nanti pakai milimeter block. Nanti setelah itu kita akan plot ketinggian yang sama gitu dengan konturnya. Nah, seandainya nih kita punya, ntar kita ke sebelah dulu. Nah, kita punya ketinggian, terus kita punya peta. Nah, di bawah sini nih lebar peta biasanya. Ini lebar peta gitu. Mungkin anggaplah ya kita punya lebar petanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kita punya 6 cm lah. 7, sorry. Ini 7 cm lah ya lebar si petanya gitu. Nah, terus kita punya kontur ketinggian mungkin 50, terus 100, 150, 100, 200 ya, 250 gitu. Nah, nanti kita ngeplotnya dari atas biasanya. Kita buat garis gini. Nah, terus umpama nih, ada peta kontur di satu, kan ada penampang ya. Kita buat penampangnya dulu deh.
Kita garis, ini titik A, ini titik B gitu ya. Mungkin diketahui nih di sini 100, sini 50, jangan. 50 di sini, 150 di sini, 200, sini 150 gitu. Ya, ini berapa nih? 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih 6 cm. Biar pas 7 ya. Ini kita taruh satu lagi. Ini B. Mungkin ini 100 gitu. Nah, simpelnya kan ini dari A ke 100 nih, anggaplah 1 cm gitu ya. Ini kita anggap lereng yang seragam dulu. Dan anggap 1 cm tiap jarak ya. Kan pas gitu. Jadi kalau ini 1 cm, ini pas di 7 cm gitu. Sehingga si angka 100 ini berada di 1 cm dari titik A. Kan titik A kita ada di sini, titik B ada di sini. Ya. Nah, kalau kita mau bikin penampang, 1 cm itu kan di sini ya, 1 cm, terus ketinggiannya 100 gitu. Nah, 100 di sini. Berarti kalau kita tarik ke sini. Nah, tapi bukan seperti ini cara nariknya. Kita nggak akan bikin titik-titiknya ini, tapi titik-titik yang harus kita buat adalah ke atas gini. Bentar. Kita akan buat titik-titiknya itu ke atas gitu, biasanya. Nah, ke situ. Terus kita biasanya sih ada yang bikin putus-putus, ada yang lurus juga gitu ya, tapi bebas lah. Nah, ini berarti kontur 100 meter gitu. Nah, kita akan ikutin cara ini ke yang lain gitu. Ini adalah si 50 ya. Si ntar angka 50 ini kan di 2 cm dari A di sini. Terus 50 berarti di sini titiknya. Di sini ya. Berarti kalau kita tarik garis nih untuk lihat konturnya kan bisa ditarik ke sini. Nah, gitu. Ya, dan ini sih 50 meter gitu. Ini ya bebas lah mau dicoret-coret gini atau mau langsung aja nggak apa. Nah, terus selanjutnya kita punya 150 ya. Nah, kita buat sama aja gitu. Tingkahnya sama yang lain nih 150 di ketiga berarti di sini. Sorry, nggak lurus. Berarti di sini ya, 150 sini. Nah, gitu. Ini 150. Terus sih 200-nya di sini ya. Nah, gitu. Ini 200. Kita lanjutin dulu ya. 200, terus 150 lagi di sini. Ya. Terus yang terakhir sih 100. 100 di sini. Ya gitu ya, meter. Nah, dari sini kita bisa langsung rekonstruksi penampangnya gitu. Gimana sih bentuk si peta itu gitu ya. Kita tinggal tarik garis nih. Sebenarnya kita tarik garis dari sini ke sini, terus ke sini, 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 sama sini. Dan ingat, nggak ada ya garis lurus gitu. Kalau lurus beneran, nggak mungkin ada lereng seperti itu. Jadi biasanya kita ya feel free aja gitu untuk bikin penampang ginian. Mungkin penampangnya seperti ini. Sorry, sorry. Harus nyampe ya tiap titiknya ya. Nah, ya mungkin begitulah ya. Oke, nah itu cara bikin penampang. Ini untuk yang simple ya, ini masih sedikit gitu. Biasanya kalau di peta itu akan rame gitu. Nah, kita akan coba lihat contoh yang di bawah sini nih. Nah, nih kita coba lihat peta yang ini. Nah, seperti yang sebut tadi, kalau untuk membuat penampang, kan seandainya nih kita disuruh bikin penampang dari mana ya? Dari titik sini nih. Nah, titik A, titik B gitu. Tapi kan kita nggak tahu perpotongan konturnya di mana, makanya kita harus bikin garis kontur dulu gitu. Nah, cara bikin garis konturnya gimana? Ya seperti sebelumnya udah dijelasin, bisa dilihat lah di hari-hari sebelumnya kan kita bikin kontur gimana sih kalau ada, ntar kita review sedikit dah. Ini kalau ada ketinggian 100, ada 150, ada 50, ada berapa lagi ya? Ya mungkin di sini 100 gitu. Nah, untuk cara bikin konturnya ya udah kita cari intervalnya dulu, cari batasnya ya. Nah, ini dari 100 ke 50, terus dari 100 ke 100, terus dari 100 ke 50,
sama dari 100 ke 50 yang ini gitu. Kalau satu lagi, yang ini ya. Nah, mungkin kalau kita pakai interval 25, mungkin berarti di sini ini 125, ini mungkin ini 100, ini 125, terus ini 75, ini 125 gitu. Ya. Nah, kalau kita bikin kontur ya udah kita tinggal tarik yang satu ketinggian ya. Dari 125, 125 sama 125 berarti konturnya mungkin gini gitu. Nah, terus untuk yang kontur 100 ini kan nggak mungkin kita buat garis lurus ya. Jadi kalau kontur 100 ya ginilah ya kira-kira. Terus ada di sini titik 100 ya. Nah, gitu. Terus kontur 50 ya mungkin nggak kelihatan lah ya. Kontur 75 juga gitu. Nah, mungkin seperti ini caranya. Nah, untuk peta sekompleks ini, aku udah bikin konturnya di bawah nih. Nah, gini ya. Kalau kita review dikit, ini paling bawah nih kontur berapa? Harusnya ini kontur 10 meter ya. Kenapa? Karena ini ada apa yang ketinggiannya 19 meter, terus ini ada sea level. Oh ya, kalau ini sea level itu ketinggiannya itu 0 meter ya. Nah, makanya antara 19 sama 0 itu ya mungkin 10 lah, karena kita biasanya ngambil kontur yang angka-angka puluhan gitu, apa 10, 20, 30 gitu, bukan 9, 8 gitu. Enggak. Nah, ini kontur 10. Nah, terus ini ada garis yang mendekati si 19 gitu, tapi di atasnya. Ya, berarti ini mungkin 20 meter ya. Ini kontur 20. Ya udah, berarti kan ini intervalnya berapa? Intervalnya 10 meter ya. Ya udah, berarti ini atasnya 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya gitu. Nah, ini udah aku bikin peta konturnya gitu. Nah, seandainya nih kayak yang tadi kita disuruh bikin penampang nih dari titik A ke B gitu. Udah, kan kita mungkin di sini lah ya penampangnya. Ini titik A, ini titik B gitu. Nah, untuk mencari penampangnya, ya udah kita tinggal cara yang tadi nih. Ini aku udah coba bikin di bawah ya. Nah, pertama-tama kita lihat apa ya, garis yang berpotongan gitu. Bentar. Nah, ini kan kita udah bikin penampang dari si titik A sampai B. Nah, kita lihat garis yang berpotongan sama konturnya ya. Coba kalau kita lihat di sini titik ini ya, entar kurang kurang terang ya. Titik yang ini deh. Nah, yang ini dekat A itu berpotongan di sama kontur 10. Terus titik yang ini berpotongan sama kontur 20, ini berpotongan sama kontur 20 gitu ya. Ini kan masih tetap kontur 20 ya kalau kita ikutin si konturnya nih. Yang ini kan satu garis nih ya, bawah sini gitu. Nah, terus yang ini berpotongan sama kontur 30, ini kontur 40 dan seterusnya gitu. Nah, dari perpotongan itu kita akan plot tadi seperti cara yang mana ya? Cara yang ini ya. Nah, kita lihat perpotongannya di mana, terus ya udah kita plot ke situnya gitu. Nah, ini aku udah coba plot yang tadi nih. Nah, seperti ini. Simpelnya, ini yang titik dekat A ini, yang aku lingkarin. Ini kan berpotongan sama kontur 10 dan jaraknya itu dari pinggir mungkin berapa senti lah ini. Kita samain gitu, sama yang akan kita bikin di penampangnya gitu. Nah, makanya ini aku taruh di angka 10 meter. Karena ya memang dia berpotongan sama 10 gitu, makanya titiknya di sini. Nah, sama juga yang 20. Nah, yang 20 kan aku taruhnya di sini juga. Ini, yang 20, dia berpotongan di titik 20 meter gitu. Dan seterusnya ini kan 20 juga sama nih, 20, terus berpotongan di 30, 40, dan lain-lain. Ini bisa kita teruskan gitu. Nah, yaudah kita tinggal bikin penampang yang tadi gitu. Bentar. Oke. Nah, kita bikin penampang ini aku udah lanjut ya udah. Kita tinggal ngikutin garis ini ya. Harusnya gini, terus ini kan gini ya. Gini, gini, gini. Ini apa ya, simple dulu apa yang kaku-kaku dulu gitu. Nah, kalau kita mau bikin penampang yang seperti di alam ya paling mungkin ya penampangnya seperti ini nih. Kita coba pakai pulpen warna merah deh. Nah, penampang di alam paling mungkin yang inilah ya. Gini, ya. Terus gini. Eh, sorry, sorry, sorry. Ah, tar, tar, tar. Kita coret dulu ya.
Nah, berarti penampang yang paling mungkin nih kita buat gini lah ya. Nah, terus ini kan curam banget ya ke atas nih. Kita coba curamin lagi. Nah, terus ini landai gitu. Nah, gitu ya, bikin penampangnya. Kita tinggal lihat gini. Anggaplah berpotongan lah ya, ini agak-agak ribet juga karena banyak. Oke, gitu. Berarti ini penampang kita, yang ini. Ya, itulah ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih dari pengertian peta kontur yang sebelumnya ya. Kalau peta konturnya rapat, berarti apa? Lerengnya curam ya. Nah, bisa kita lihat di sini, peta kontur rapat itu ada di mana? Di sini nih. Kalau aku kotakin di sini, ya, ini rapat banget. Nah, karena dia rapat, pas di apa? Di penampangnya ya udah dia curam gitu. Nah, kalau untuk yang landai, ya kita bisa lihat yang mana yang landai. Ini nih. Nah, ini. Ntar kita ganti warna deh. Oh, kita stabilo aja. Nah, yang ini nih. Di bagian sini. Nah, ini landai nih karena dia jaraknya udah jauh terus ketinggiannya sama gitu. Makanya dia kelandainya ya udah cuma seperti ini doang gitu. Beda sama yang itu. Nah, ini cara bikin penampang. Selanjutnya nanti kita akan belajar cara kan penampang nggak harus cuma satu batu kan. Kan kita seumpama nih udah punya penampang yang di atas ini nih. Ya bisa jadi ada batu di sini nih. Ini batu A, terus ini ke sini, ini batu B, terus ini batu C gitu. Batu D gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar itu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Karena apa ya nggak mungkin di satu lokasi itu cuma tersusun oleh satu batuan gitu. Jadi kita apa ya bertahap lah dari peta kontur, terus bikin penampang nanti kita cari batas-batas batuan gitu. Oke, sekian untuk penampang geologi. Terima kasih.